Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita duduk sejenak menjelang waktu isyraq dalam rangka mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan sebagaimana biasa, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan bagi kita yang sedang diuji dengan sakit dan diberi badan sehat, umur panjang, dan juga tak henti kita doakan orang tua kita yang sudah mendahului. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata wal afiyata was sihhata ala hadhil jama'ati Masjid Nurul Huda ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir melanjutkan kajian yang kita bahas di Selasa subuh tentang perjalanan hidup kita setelah meninggalkan kehidupan dunia. 5 alam kehidupan yang kita lalui: alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Setiap alam-alam yang kita lalui ini memiliki keistimewaan tersendiri. Di alam roh kita dahulu dikumpulkan oleh Allah, kemudian ditanyai setiap roh yang hadir kala itu dengan ucapan alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka seluruh roh menjawab bala syahidna, ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Maka kesaksian ini disebut oleh para ulama dengan kesaksian tauhid atau ikrar tauhid, karena kita mengikrarkan hanya Allah saja yang pantas kita sembah. Kemudian di alam rahim pun istimewa, karena di alam rahim setelah roh ditiupkan ke rahim, menyatulah antara roh dengan jasad, maka saat itu Allah kembali perbarui perjanjian kita. Maka ditulislah di sana bikasbi rizkihi, rezeki kita. Rezeki itu artinya bukan hanya yang kita makan, tetapi rezeki juga bermakna umur, juga bermakna pasangan, juga bermakna waktu. Itu sebut dengan rezeki. Lalu kemudian ditulis pula ajal. Ajal artinya batas. Batas yang sudah ditetapkan setiap orang. Nah, ajal ini apabila kita berdoa, maka doa itu bisa mengubah ajal. Tapi memang ajal itu kita tak tahu berapa banyak yang Allah berikan kepada kita. Tapi bukan berarti karena ajal sudah ditetapkan kita berpasrah tanpa berdoa. Lalu kemudian ditulis pula perjalanan kita sa'idun, bahagia ataupun sengsara. Sa'id dan syaqi ini pun kalau kita berdoa kepada Allah, Allah akan perkenankan doa hamba-hambanya. Nah, itu disebut dengan alam rahim atau alam kandungan. Alam dunia yang kita lihat saat ini,
Alam dunia itu diumpamakan oleh Al-Quran seperti zahratal hayatid dunya, seperti bunga. Bunga yang sangat cantik, yang sangat indah, sehingga bisa melalaikan, bisa melupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah kehidupan manusia di dunia ini, ada yang lalai saking terpesonanya dengan keindahan alam semesta dunia yang kita tengok saat ini. Di alam barzah pun keistimewaan tersendiri, karena di alam barzah berdasarkan hadis-hadis yang kita pelajari ataupun ayat-ayat yang kita baca, di alam barzah orang-orang beriman diberikan tempat yang sangat indah sekali, berupa raudhatan min riyadil jannah, taman-taman surga. Maka di akhirat pun bagi orang beriman juga sungguh sangat indah. Yang kita bahas pada pagi ini, seperti apa orang-orang beriman bangkit dari kuburnya. Maka berdasarkan ayat yang akan kita baca nantinya dan hadis-hadis yang kita angkat, orang-orang beriman bangkit dari kuburnya ketika di padang mahsyar sampai melintasi titian siratul mustaqim. Maka orang-orang beriman itu diberikan cahaya. Jadi cahaya itu rupanya Bapak Ibu, ketika nanti kita berbangkit di bumi mahsyar, dan paling tepatnya ketika di atas titian sirat, karena rupanya titian sirat ini digambarkan gelap. Makanya saya tengok ketika buku saya di cover, di desain, kok gelap titian sirat. Gak tahu saya dari mana dia dapat ilustrasi itu. Rupanya dalam hadis ataupun dalam ayat, nanti kita baca ayatnya, penjelasan para ulama, orang-orang beriman dan orang-orang munafik saat melintasi siratul mustaqim, maka cahaya orang-orang munafik itu sulibah, dirampas. Sebelumnya cahaya itu diberikan kepada setiap orang yang ada di padang mahsyar. Tapi cahaya orang beriman dibuat kekal sampai ke pintu surga. Tadi imam kita baca ayat surat Az-Zumar di penghujung ayat, di penghujung surat, yaitu 70, 71, 72, 73. Itu ayat Bapak Ibu menceritakan tentang sekelompok besar. Zumar itu artinya sekelompok besar. Orang-orang beriman itu akan memasuki surga berombong-rombongan. Kalau bahasa sederhananya berkloter-kloter. Kloter pertama masuk surga, wasiqal ladzina amanu wa wasiqal ladzina kafaru. Ada digiringlah sekelompok orang-orang kafir, digiringlah sekelompok orang-orang beriman, wasiqal ladzina taqau, orang bertakwa, ila jannati zumara, menuju surga beramai-ramai. Kalau kita ilustrasikanlah Bapak Ibu, kloter pertama setelah Rasul Muhammad dan para nabi dan para sahabat dahulu, kloter pertama sesudah itu jamaah Masjid Nurul Huda. Coba baca Pak, tengok ayatnya Pak. Tentu ketuanya depan. Coba tengok nanti surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat yang ke-70, 71, 72, 73. Betul enggak Ustaz ayat Ustaz? Betul ayatnya. Nah, kita sampai. Jadi ketika itu akan diberikan setiap orang cahaya. Cahaya orang beriman itu tetap kekal. Sementara cahaya orang-orang munafik ketika mereka akan menginjakkan kaki di atas titian sirat, cahaya itu tiba-tiba dirampas oleh malaikat. Maka kemudian itulah menyebabkan mereka terjatuh ke dalam neraka jahanam. Baik, kita tengok ayatnya, yaitu Quran surat Al-Hadid. Quran surah Al-Hadid surat yang ke-57 ayat yang ke-12 dan 13. Ini pintu masuk untuk menjelaskan
bahwasanya orang beriman itu akan diberikan cahaya, orang munafik meminta cahaya orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma, pada hari, taral mu'minina, kalian melihat orang-orang beriman dari kalangan laki-laki, wal mu'minati, dan kalangan perempuan, beriman dari kalangan laki-laki dan beriman dari kalangan perempuan, yas'a nuruhum baina aidihim, memancar cahaya di sekitar mereka. Kalau sekitar mereka dalam riwayat itu disebutkan di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Artinya diselimuti oleh cahaya. Yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim busyrakumul yaum. Maka kata malaikat, busyra. Busyra itu artinya kabar gembira untuk kalian. Jadi ada buya, busyra. Busyra itu artinya kabar gembira. Busyrakum, kabar gembira bagi kalian al-yaum, hari ini. Kalau disebutkan oleh Al-Quran hari ini, bukan bermakna sekarang, tapi untuk nanti. Untuk nanti kabarnya sudah diberikan saat ini. Busyrakumul yaum, kabar gembira bagi kalian pada hari ini, jannatun tajri, yaitu surga yang mengalir di bawahnya anharu, al-anharu, sungai-sungai. Khalidina fiha abada, maka kalian pun kekal di sana untuk selama-lamanya. Jadi gambaran surga itu, gambaran yang diceritakan Al-Quran, bukan gambaran yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu, apakah seperti sungai yang kita tengok di dunia ini? Tidak seperti itu. Apakah hijau-hijaunya seperti yang kita saksikan di dunia ini? Tidak sama sekali. Lebih jauh daripada itu. Karena Nabi Muhammad katakan, kenikmatan surga atau kenikmatan yang diperoleh oleh orang beriman, mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Apa negara yang paling indah hari ini di dunia, Bapak Ibu? Kalau saya baca di internet, negara yang cantik hari ini, yang bersih, itu New Zealand. Yang bersih, yang cantik pemandangannya, itu katanya New Zealand. Nah, itu cantik, tapi apakah secantik itu? Tentu tidak. Syekh Al-Azhar datang ke Indonesia. Kemudian dibawalah oleh Gusmus keliling Jawa, beberapa tempat-tempat yang indah. Apa kata beliau? Kata Syekh Ahmad Thaib, hadhil jannah, ini surga, kata dia. Saking indahnya negeri kita ini. Tapi apakah surga itu seperti negeri kita? Tentu lebih. Karena kata Nabi, mala ainun ra'at, tak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga seperti apa keindahannya, wala khatara ala qalbil basar, dan tak pernah terlintas di hati manusia. Itu yang sebenarnya. Al-Quran dalam pandangan saya hanya memberikan kisi-kisi saja. Cantiknya seperti ini, ada sungai nanti. Maka disebutkanlah seperti itu. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, kita pun berada di sana untuk selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang sangat besar. Yauma yaqulul munafiqun, pada hari itu orang-orang munafik laki-laki, wal munafiqat, dan munafik perempuan, berkata lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Berarti jumpa kita di sana. Berdasarkan ayat ini jumpa. Maka orang-orang munafik itu berkata kepada orang beriman nantinya. Orang beriman yang mana? Orang beriman yang diberikan cahaya itu. Maka mulailah cahaya itu kita peroleh bangkit dari kubur, karena wajahnya berseri-seri, indah sekali. Kemudian cahaya itu menaungi perjalanan sampai di atas titian sirat. Maka orang-orang munafik itu saat kita akan meniti sirat berkata, meminta kepada kita, unzuruna. Unzuruna dua makna.
Yang pertama dari kata nazara, melihat. Pandanglah kami, kata orang munafik itu. Ketika kita memandang mereka, mereka berharap cahaya itu memancar kepada mereka. Prakteknya begini. Bapak Ibu ada handphone, kemudian dihidupkan di saat lampu mati. Terang tak wajah apa handphone kita? Terang. Ketika kita buka handphone itu, cahaya memancar ke wajah kita. Begitulah yang diharapkan oleh orang munafik. Unzuruna, coba pandang kami. Supaya ketika orang beriman itu memandang wajah orang-orang munafik, maka cahaya yang dimiliki oleh orang beriman memancar sampai ke wajah mereka. Ketika cahaya itu mereka miliki, maka mereka pun berjalan melewati titian sirat. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, unzuruna, dari kata intazara yantaziru. Nazara menjadi intazara, tunggu kami. Intazara yantaziru artinya menanti. Tunggu kami agar kami dapat secercah cahaya. Berarti kita umpamakan ini orang beriman diberikan cahaya oleh Allah, di belakang ini orang munafik. Orang munafik itu minta tunggu, unzuruna, tunggu kami supaya cahaya kalian itu dapat kami peroleh. Gambarannya, di malam gelap gulita ada 30-40 orang bawa obor, di belakang sana sekitar 2 kilo 3 kilo tidak membawa apa-apa. Kira-kira yang di belakang tidak ada cahaya penerangan jalannya, mereka minta tidak kepada orang yang bawa obor tadi? Setidaknya pastilah mereka itu minta agar mereka bisa sama-sama melihat jalan menuju surga. Kalau tidak ada cahaya itu, maka pastilah orang itu akan terperosok. Itulah makna kata para ulama dua, unzuruna, pandang wajah kami, atau tunggu kami, naqtabis min nurikum, agar kami dapat memperoleh cahaya dari kalian. Apa kata orang beriman kala itu? Kilarji'u wara'akum. Dikatakan kepada mereka, cahaya yang kami dapat itu tengok di belakang sana. Nun jauh di sana. Ini jawaban orang beriman. Kilarji'u wara'akum, di belakang kalian, faltamisu nura, maka ambillah cahaya itu. Lalu kemudian orang-orang munafik tadi pun menoleh ke belakang. Begitu mereka menoleh ke belakang, rupanya di belakang sana tidak ada secercah cahaya pun. Ketika mereka menghadapkan wajahnya ke depan, orang beriman tadi sudah lenyap dari pandangan mereka. Mungkin muncul pertanyaan Bapak Ibu, apakah orang beriman berdusta ketika itu? Tidak. Jadi apa makna tengok di belakang kalian? Apakah yang dimaksud ayat ini di belakang mereka saat itu, atau ada makna lain? Maka makna lain daripada makna di belakang adalah di dunia. Makanya kalau tak salah 4 atau 5 pertemuan yang lalu kita sebutkan semua yang berkaitan tentang alam akhirat, bumi mahsyar, hari berbangkit dan seterusnya itu sampai ke surga atau neraka nantinya, semuanya itu ditentukan oleh kehidupan dunia. Di apa-apapun pembahasannya di sini pasti kaitannya dengan dunia. Kaitannya dengan dunia. Karena ketika itu tidak ada lagi yang namanya amal. Maka disebutkan oleh para ulama di sana itu darul jaza. Dar, rumah, jaza, balasan, rumah untuk dibalas. Kalau di dunia disebut darul amal, rumah untuk beramal, beramal, badan capek, mata capek. Makanya ketika pengajian itu, karena capek matanya, ya ketika sampai di Masjid Nurul Huda tertidur. Karena capek, sampai di masjid capek matanya, capek badannya. Nah, jadi karena di dunia ini tidak ada yang namanya darul jaza, tidak dibalas. Balasan itu hanya ada di akhirat. Jadi ayat ini mengatakan farji'u wara'akum, ambillah cahaya itu di belakang kalian. Ketika mereka orang-orang munafik menengok ke belakang, maka lenyaplah sudah cahaya itu. Ketika mereka palingkan wajahnya ke depan, orang-orang beriman tadi sudah lenyap dari pandangan mereka. Pertanyaannya adalah,
apa saja amalan-amalan untuk mendapatkan cahaya di hari itu. Satu, ini dia amalannya. Sebentar, tinggal ayatnya. Faduriba bainahum bisurin lahu babun. Maka kemudian diberilah batas antara orang munafik dan orang beriman tadi berupa pintu, babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab. Sebelahnya berarti orang beriman tadi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sebelahnya lagi orang mendapatkan azab. Itulah ayat tadi Bapak Ibu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Digiringlah sekelompok orang-orang kafir itu menuju neraka beramai-ramai, berombong-rombong. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Begitu mereka sampai di pintu neraka itu, selamat datang, kata malaikat Malik. Inilah yang kalian tunggu-tunggu dulu. Nah, orang beriman, wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara. Orang-orang beriman ketika sampai dibukakan pintu surga, maka diucap salamun alaikum, selamat kalian. Dalam surat Yasin itu dibacakan Bapak Ibu, salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam, selamat untuk kalian, qaulan, ucapan, mir rabbir rahim, dari Tuhan kalian. Begitulah nanti orang-orang beriman disambut oleh Allah, oleh penjaga-penjaganya dari pintu-pintu surga itu. Maka masuklah orang beriman itu ke surga sesuai dengan amalnya. Ada yang masuk pintu Rayyan karena rajin puasa, ada yang masuk dari pintu sedekahnya, ada yang masuk dari pintu solatnya. Banyak sekali. Jadi setiap amal itu ada pintu-pintu surganya. Maka dalam surga itu, kalau cerita surga kita nanti, Masya Allah, indah sekali. Tapi tunggulah saatnya. Nanti kelewatan pula cerita surga. Enggak jadi kita bahas yang ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Begitulah nanti keadaan ketika kita akan dibukakan pintu-pintu tersebut. Lalu apa amalannya untuk mendapatkan cahaya? Yang pertama, kalau saya tengok 1, 2 sampai 10 ini, Bapak Ibu yang hadir di pengajian sudah lengkap dah ini. Jadi dibahas atau tidak nih? Sudah lengkap ini Pak Ketua. Baik, yang pertama beriman. Beriman. Makanya kita pastikan keimanan kita sampai kita meninggalkan dunia dengan cara istiqomah, yaitu dengan minta kepada Allah, Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimah. Ini kan meminta kepada Allah agar kita mati beriman. Pesan khatib ketika di mimbar, ibu-ibu, pesan khatib ketika di mimbar, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat dan kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri. Berserah diri itu maknanya ya beriman tadi. Karena iman itu artinya kan percaya. Muslim itu artinya selamat. Islam agamanya, salam ucapannya. Darussalam tempat kita kembali. Yang pertama adalah beriman. Mana dalilnya orang beriman itu diberi cahaya? Tadi 1 surah Al-Hadid sudah. Yang kedua surat Tahrim. Surat At-Tahrim, surat yang ke-66, ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Panggilannya beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Suatu taubat, suatu amalan yang tidak mengulangi lagi perbuatannya, ya, yang tidak mengulangi lagi perbuatannya, meminta ampun atau istighfar, kemudian bertobat kepada Allah dengan menyesali. Menyesali
tidak mengulangi. Satu lagi apa tadi? Ya, taubat nasuha itu artinya dia tidak mengulangi lagi, satu. Yang kedua, bertobat, beristighfar. Yang ketiga, menyesali. Kalau ada yang berkaitan dengan manusia, maka ini dikembalikan kepada manusia. Lalu kemudian orang itu bertobat. Dulu dosanya banyak sekali. Dalam hadis itu disebutkan, walau balagat dzunubuka ananas sama. Meskipun dosa kalian itu membumbung sampai ke langit, summa astaghfartani. Lalu kalian bertaubat, beristighfar kepadaku, wala ubali, aku tak peduli sebanyak apapun dosa itu. Jadi jangan dibatas-batasi ampunan Allah. Kau ni kayaknya enggak diampunkan Allah. Oh, jangan begitu Bapak Ibu. Bahkan dalam Sahih Bukhari disebutkan di jilid kita yang pertama ini, ada di zaman dahulu seseorang yang dosanya banyak sekali. Kemudian karena takut dia akan meninggal, diazab di alam kubur, dia minta kepada keluarganya untuk dibakar jenazahnya. Meninggallah dia. Setelah meninggal, dibakar jenazahnya. Kemudian di alam barzah sana, jenazahnya itu dikumpulkan kembali oleh bumi dan laut. Dan dia minta separuhnya dibuang ke bumi, di daratan, separuhnya lagi dibuang ke lautan. Allah perintahkan untuk mengumpulkan itu semua, menyatu kembali. Ditanyalah oleh Allah orang ini, hambaku, kenapa itu permintaanmu ketika akan meninggal? Apa jawabannya? Saya takut ya Allah kepadamu, karena dosaku begitu banyak, amalku sangat sedikit. Apa jawaban Allah? Karena engkau punya rasa takut kepadaku, aku ampuni kamu. Bayangkan Bapak, rasa takut aja ini milikinya, Allah ampunkan. Tengok riwayatnya, Sahih Imam Al-Bukhari. Apalagi banyak amalnya, itu maksudnya. Diriwayatkan orang ini hanya memiliki satu amalan saja. Amalan itu berupa ayat Al-Quran yang dia amalkan dalam hidupnya, sementara dosanya banyak. Dosanya yang banyak itu ternyata dapat terhapuskan. Inilah makna taubat nasuha. Karena nasuha itu artinya membersihkan. Kata nasuha, nasiha seperti madu, seperti lebah, madu yang ada lilinnya. Ketika madu dan lilinnya dipisah, maka itu artinya nasuha. Bersih, tidak ada sama sekali. Itu disebut taubatan nasuha. Maka kata Rasulullah, orang yang taubat nasuha ini, at-taibu min dzanbi, orang yang bertobat dari dosanya, kama la dzanba lahu, seperti orang yang tidak memiliki dosa. Malamnya dia salat taubat, usolli suratan taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Qadarullah, malam itu dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya. Begitu pula mudahnya bagi Allah tu Bapak Ibu. Maka ampunan Allah itu jauh lebih luas daripada murkanya. Rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada azabnya. Maka orang-orang beriman itu yang bertaubat taubatan nasuha akan Allah masukkan ke dalam surga. Yang tak bisa hanya satu, hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Kalau tidak dimaafkan, kalau sudah dimaafkan sudah selesailah. Kalau sudah dimaafkan, udahlah, itu selesailah di dunia ini, saya tak mau lagi sangkut paut, maka itu pun selesai. Tapi kalau tidak, maka ini yang menjadi berat bagi orang tersebut. Nah, ketika itu taubatan nasuha, asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhan kalian ayyukaffiru ankum, menghapuskan dosa-dosa kalian, sayyiatikum, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah masukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Selalu disebut kalau ada surga pasti sungai. Ada surga, ada sungai. Karena sungai itu salah satu tempat yang indah bagi manusia. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari itu orang beriman tidak pernah dilecehkan, tak pernah dihinakan oleh Allah. Nuruhum, cahaya mereka, yas'a baina aidihim wa bi aimanihim, memancar dari sekujur tubuh mereka.
Ada sinilah nanti Nabi Muhammad SAW mengenali umatnya Bapak Ibu. Karena umat manusia banyak sekali. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Kira-kira dari mana Nabi Muhammad itu mengenali kita? Pertama, dari cahaya iman yang memancar dari sekujur tubuhnya. Kalau pertanyaannya, tubuh kita nanti tubuh seperti apa di sana Ustaz? Nah, sebutkan dalam riwayat, tubuh kita ini seukuran Nabi Adam. Wajahnya seperti Nabi Yusuf, hatinya seperti Nabi Ayub. Jadi di sana itu Bapak Ibu, mohon maaf, tidak ada yang cebol, tidak ada yang tidak ada tangan, tidak ada yang tidak ada, semuanya lengkap di dunia saja seperti itu. Makanya sebelumnya kita sebutkan, bisa jadi di dunia dia buta, di sana enggak buta. Bisa jadi di dunia dia buta, tidak buta, di sana dia buta. Karena penentunya kala itu adalah amal soleh. Nah, iman inilah yang menjadikan orang tersebut bercahaya yang memancar dari anggota tubuhnya. Lalu mereka pun berdoa. Ini ada satu doa untuk mendapatkan cahaya. Silakan Bapak Ibu catat, direkam boleh juga, atau nanti tengok di Al-Quran boleh juga. Doa ini doa untuk mendapatkan cahaya. Ujung daripada ayat tersebut, yaqulun, orang-orang beriman itu berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah iman kami. Sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Sudahlah tadi diberikan cahaya karena keimanannya, dia pun di dunia ini berdoa untuk minta cahaya. Rabbana, ya Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakan untuk kami cahaya kami, waghfir lana, dan ampunkan dosa-dosa kami. Ini pendek saja Bapak Ibu. Maka selipkan nanti doa ini, boleh di sujud terakhir dalam solat, boleh setelah solat, kapan saja boleh. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ikuti saya sama-sama kita Bapak Ibu. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Insyaallah mudah dihafal. Atmim lana nurana. Atmim itu artinya sempurnakan, dari kata tamma yatimut tamim, tamam. Atmim lana nurana, sempurnakan untuk kami cahaya kami. Kalau tak terbayang tulisannya, lihat di Quran surat Tahrim, surat yang ke-66 ayat yang ke-8. Insyaallah mudah dihafal. Ini doanya. Ini yang pertama, untuk mendapatkan cahaya di akhirat. Yang kedua kita langkaukan yang ini nanti karena panjang pembahasannya. Yang kedua, orang yang berwudu. Mungkin tak pernah terbayang selama ini Bapak Ibu. Wudu itu yang kita pahami, saya pun dahulu sebelum saya mengkaji lebih dalam tentang keadaan di mahsyar ini, yang saya pahami wudu itu yang untuk salat. Hanya itu saja. Rupanya wudu ini banyak sekali keistimewaannya. Pertama, wudu itu menggugurkan dosa. Dosa telinga, dosa mata, dosa mulut, dosa tangan. Apa lagi? Nah, kalau yang di dalam itu dengan zikir, yang zohir-zohir. Kalau hati itu dengan zikir. Pokoknya anggota tubuh kita, dosa mata, karena biasanya itu yang sering menengok. Ya, Pak Bukhari ya, karena mata kadang sering nengok kan, nengok yang indah-indah alam semesta ini maksudnya. Kemudian dosa mata, dosa telinga, apalagi dekat-dekat pilkada, telinga kita ini kencang sekali dengar, banyak yang didengar. Apalagi dosa mulut, makanya dalam syariat wudu itu kenapa ada kumur-kumur? Itu rupanya Bapak Ibu menggugurkan dosa-dosa lidah kita. Makanya kata Rasulullah, riwayat Utsman bin Affan, siapa yang berwudu fa ahsana wudu'ahu, siapa yang berwudu dia sempurnakan wudunya, yaitu sebelum wudu dia cuci tangan dahulu,
kemudian istansaqa wal madmado, masukkan air ke hidung, masukkan air ke mulut, kemudian dia basuh mukanya sebanyak 3 kali sampai ke sini, kemudian basuh tangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya cincin, perhatikan, terkadang cincinnya tuh ketat kadang, sehingga kemudian ketika basuh tangan nggak basah. Saya bapak ibu kalau zaman saya terlalu ketat, saya goyang-goyangkan itu, khawatir tidak basah sampai ke kulit. Karena sahnya wudhu itu isolul ma'ilal badan, sampainya air ke kulit. Nanti tanya Dokter Mawardi, betul nggak Ustaz? Isolul ma'ilal badan, sampainya air ke kulit. Kalau tak sampai ke kulit, maka ini keluar dari konteks wudhu. Makanya ada ulama menjelaskan, kalau dia pakai kutek bagaimana Ustaz? Maka ada mengatakan tak sah karena tidak masuk air ke kukunya. Ini penjelasan dari aspek fikih. Bisa di Bapak Ibu nanti tanyakan ke Dr. Mawardi. Nah, yang kita bahas di sini rupanya wudhu itu basuh tangan, maka tangan kita mungkin berdosa, maka dosa tangan itu tergugurkanlah oleh ma'a akhir qatril ma'i, bersamaan tetesan-tetesan terakhir dari air wudhu kita ya. Bayangkanlah Bapak Ibu, betapa banyak dosa-dosa kita berguguran karena satu amalan itu. Karena wudhu saja dosa ada berguguran. Ini satu nih. Yang kedua, kalau orang itu sebelum tidur dia berwudhu, qadarullah meninggal dalam keadaan tidur, dia meninggalnya tercatat husnul khatimah. Kenapa begitu Ustaz? La yuhafizu ilal wudu ilal mu'min, la yuhafizu alal wudu ilal mu'min. Tidaklah yang menjaga wudu itu kecuali orang beriman. Berarti ketika kita sedang berwudu, status kita dalam keimanan, meninggal kita dalam beriman itu, maka itu salah satu tanda-tanda husnul khatimah. Maka mungkin Bapak Ibu yang bisa melakukannya sebelum tidur, maka ambillah wudu. Tapi kalau sudah batal lagi, maka tak perlu lagi. Sudah ngantuk mata, rupanya batal wudu lagi, hilang ngantuknya. Jangan pula seperti itu. Sebelumnya berwudu, bersentuhanlah suami istri. Batal tadi bang, saya mau tidur dalam keadaan berwudu. Wudu lagi istrinya, bersentuhan lagi, wudu lagi, bersentuhan lagi sampai jam 1 malam. Tak jadi tidur nanti. Jangan menyusahkan seperti itu. Ini amalan sunnah. Gara-gara amalan sunnah, bang, karena amalan ini besar fadilahnya, malam ini saya tidur di luar. Istrinya di luar, suami di dalam atau sebaliknya. Kenapa? Kata Ustaz Wandi kemudian begitu. Nanti saya yang dicarinya. Padahal yang saya maksud itu, ini keutamaan boleh kita ambil. Jelas dari sini Bapak Ibu, jangan terlalu ekstrim memahaminya. Yang ketiga, orang berwudu ini di akhirat maka memancarlah cahaya dari anggota wudunya. Nih, kita bacakan hadisnya. An-Nu'aim Al-Mujmiri qala raqitu ma'a Abi Hurairah ala zahril masjid. Aku mendaki bersama Abu Hurairah di salah satu masjid, di masjid agak tinggi tempatnya. Inni sami'tu, aku dengar Nabi bersabda, kata beliau, inna ummati, sesungguhnya umatku nanti yud'auna yaumal qiyamah, akan dipanggil pada hari kiamat. Berarti kita ini nanti akan dipanggil oleh satu penyeru di padang mahsyar. Ghurran muhajjalina min atharil wudu. Ghurran, cahaya yang memancar dari wajahnya, muhajjalin, dan dari anggota tubuh lainnya, dari bekas-bekas air wudu. Maka ada orang cahaya itu, kata Ibnu Abbas dan kata Ibnu Mas'ud dalam tafsir disebutkan, ada cahaya orang itu nanti Bapak Ibu sebesar cahaya gunung, terang sekali. Dari jarak jauh cahaya itu sudah kelihatan. Ada cahaya itu sebesar pokok kurma. Sebesar itulah. Kalau pokok sawit kira-kira sama lagi. Ada cahaya itu sebesar jempol jarinya, sebesar apa namanya ini? Tumit kakinya, qodamaihi. Ada cahaya ini ketika itu sebesar jempol jarinya. Yadfi'u marratan, terkadang hidup,
wa yaqidu marratan, terkadang mati. Yadfi'u terkadang mati, terkadang hidup, terkadang mati, terkadang hidup. Seperti itulah tingkatan orang nanti, cahaya-cahaya di akhirat. Nah, kenapa cahayanya kecil, kenapa cahayanya besar? Ya, karena dia banyak berwuduk. Setiap hari dia berwuduk minimal 5 kali. Minimal itu. Mungkin tambah salat sunat lagi 6 kali. Sebelum tidur 7 kali. Salat yang lain mungkin lebih daripada 10 kali. Tentu cahayanya terang benderang. Ada yang wuduknya hanya sekali seminggu. Tentu mungkin itu 5 watt Bapak Ibu. Ada yang wuduknya 2 kali setahun. Idul Fitri, Idul Adha saja. Terbayang oleh kita seberapa teranglah nanti cahaya orang itu. Nah, Nabi menyebutkan kadar-kadar cahaya itu. Ada yang terangnya seperti gunung, ada seperti pokok kurma, ada yang sebesar telapak kakinya, ada yang sebesar jempol jarinya. Ada yang sama sekali tidak ada. Karena ada orang Bapak Ibu, tak mau solat dia. Tak mau solat Pak. Diceritakan oleh salah seorang jamaah kemarin, keluarga dia di kampung sebagai penggali kubur. Penggali kubur tak mau solat, tak mau puasa. Alasannya apa? Sederhana. Aku tengok, kata dia, sudah sekian puluh tahun bekerja sebagai penggali kubur. Kubur orang baik dan orang tak baik sama saja. Itulah alasan dia. Dia tengok yang dikubur itu. Orang baik aku tengok kuburnya terkadang berlumpur, terkadang berair, terkadang kering. Orang jahat terkadang kering, terkadang berlumpur, terkadang berair. Jadi ibadah itu enggak ada pengaruhnya. Ini kesimpulan dia. Kenapa? Karena yang dia lihat tadi dalam kubur, bukan alam kubur. Yang ditengoknya itu yang zahir kasat matanya, bukan di akhirat. Karena kalau tengok YouTube tu Bapak Ibu, seperti Agus Mustafa misalnya, itu kalau tak kuat-kuat iman, itu bisa meleset juga kita. Azab kubur enggak ada. Enggak ada azab kubur tu. Yang ada tu azab psikologi kata dia. Ada pula azab psikologi, azab kejiwaan. Kenapa enggak ada azab kubur? Orang sudah menjadi tanah, apa yang mau diazab? Dia pakai Al-Quran juga, tapi ayat Al-Quran itu jauh dari pemahaman para ulama. Mungkin Bapak Ibu yang ada korban itu, ini jangan sampai lagi menengok YouTube-nya, apalagi membaca bukunya. Bukunya banyak Pak. Adam bukan manusia pertama. Neraka dan surga neraka tidak kekal. Judulnya wah sekali. Membuat kita penasaran. Kata kawan saya yang kuliah di Jogja, dulu kata dia, aku beli banyak buku dia ini. Setelah aku tahu, aku bakar semua. Ini dia. Wah, ekstrim kali Ustaz Indah. Dia cerita ke saya seperti itu. Karena takut terpengaruh. Karena buku ini Bapak Ibu, tak bisa kita sembarang beli buku. Saya dahulu pernah beli buku Sirah Nabawiyah. Penulisnya Ja'far Subhani. 2003 saya beli. Sekarang 2024, berarti 21 tahun yang lalu. Siapa Ja'far Subhani? Ja'far Subhani itu tokoh Syiah yang banyak menulis buku, salah satunya Sirah Nabawiyah. Saya belilah buku itu Pak, berulang kali hatam. Maka di situ dia menyanjung orang-orang Syiah. Saya tak tahu karena enggak ada pengalaman. Sampai kemudian selesai kuliah barulah tahu rupanya Ja'far Subhani itu orang Syiah. Saya beralih ke buku yang lain, judulnya Sirah Nabawiyah, ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Inilah buku Sirah Nabawiyah yang lengkap, yang tipis. Dia lengkap tapi enggak terlalu tebal. Tebalnya berapa Ustaz? 600 halaman. Itu tipis tuh Pak. Sirah Nabi itu kalau segitu udah tipis sekali. Dibandingkan buku yang lain itu tebal-tebal, ada 1000, ada 2000. Jadi beli buku itu juga kita mesti hati-hati. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, keutamaan wudhu itu, ketika orang itu rajin berwudhu, di sini saya kutip ini, rajin berwudhu, maka nanti ketika melintasi siratul mustaqim, di atas siratul mustaqim, maka orang itu dipermudah seperti angin yang melewati jalanan. Itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Apa kata Rasulullah? Tadi malam aku bermimpi bahwasanya aku melihat dari kalangan umatku
diberikan azab di dalam kuburnya. Faja'ahu wudu'uhu, di alam kuburnya amalan wuduknya datang kepada dia. Fastanqadhahu min zalika, maka amalan wuduknya itu menyelamatkan dia dari azab kubur. Ini satu amalan. Iman sudah kita miliki, wuduk rutin pula gitu. Ada pula amalan-amalan yang lain lagi. Nah, di sini disebutkan oleh Rasulullah ketika melewati Siratul Mustaqim, maka wuduk tadi membantu kita melewatinya dengan mudah. Makanya saya lupa doa yang dibaca setelah berwuduk. Nanti kalau ingat saya sharekan nanti, saya lupa. Ada yang ingat Bapak Ibu? Yang tentang ada kata sirotnya di situ. Nanti saya cek lagi. Tadi tak sempat pula saya tengok. Kemudian dikirimkan kawan, ini satu ustaz, doa yang dibaca ketika kita membasuh telapak kaki. Ketika basuh kaki itu ada doa khusus yang diajarkan oleh para ulama. Nah, ketika kita basuh kaki dan membaca doa itu, maka Allah SWT akan selamatkan kaki kita min zilli, dari tergelincirnya ala sirat. Saya mohon maaf, saya lupa, saya teksnya nanti saya tengok lagi. Baru teringat sekarang. Maka inilah amalan-amalan orang beriman untuk memudahkan dalam menghadapi melintasi titian Siratul Mustaqim dan untuk mendapatkan cahaya yang terang benderang di padang mahsyar nantinya ketika hari berbangkit. Berarti ada berapa Bapak Ibu? Baru 2 yang kita jelaskan. Ada yang bertanya silakan. Karena waktu syuruk sudah masuk. Karena kalau saya bahas, saya tambah bab baru, khawatir nggak terkejar. Maka mungkin baiknya ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau kita tutup. Tidak ada? Alhamdulillah. Jadi tema di minggu depan Pak Ketua, bangkitnya orang beriman dalam keadaan bercahaya. Amalan-amalan untuk mendapatkan cahaya. Jadi itu saja buat judulnya, amalan-amalan untuk mendapatkan cahaya. Judul pagi ini juga seperti itu, amalan-amalan untuk mendapatkan cahaya di bumi mahsyar nanti. Wallahu a'lam bishawab. Karena tidak ada pertanyaan, maka kita tutup kajian ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ja'al akhirah kalamina inda intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Allahumma rabbana atsmim lana nurana waghfir lana. Allahumma ja'al fi sam'ina nura wa fi basarina nura wa fi a'yunina nura wa min fawqina nura wa min tahtina nura wa min yaminina nura wa min shimalina nura waj'alna nura ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.